Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, salam bertemu kembali, salam sehat selalu. Mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa mulai, izinkan Ibu berdoa menurut agama dan keyakinan Ibu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, sertailah kami dalam pembelajaran ini, agar apa yang kami belajar pada hari ini dapat berguna demi masa-masa yang akan datang. Segala doa dan harapan ini kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Absen dulu. Sheila Lagotoka, Graciela Goran, Alan De Rosari, Patrick De Rosari, Fian Mese, Ari Lewat. Semua Ibu sudah absen? Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 4. Berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang ayahnya seorang petani? Ya, Ariel, jawabannya bapaknya seorang petani. Kalau Ibu sebagai seorang guru. Oke, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama. Setelah membaca dongeng Timun Mas, siswa dapat menemukan unsur cerita secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca dongeng Timun Mas, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang dongeng lisan dan tulisan secara detail. Yang ketiga, setelah membaca dongeng Timun Mas, siswa dapat menemukan pendapat tentang hal-hal yang baik yang dapat dicontohi dari cerita dongeng, baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sekarang Ibu membagikan kalian cerita tentang Timun Mas. Sekarang kalian mendengar, Ibu akan membacakan cerita tentang Timun Mas. Di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian, karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, ia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbak Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, si Mbok Sami bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya ingin mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat," jawab Mbok Sami. "Hahaha,
kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap, kata si raksasa. Lalu Mbok Sami menjawab, tetapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sami mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu pun nampak berbuah sangat lebat, dan salah satu mentimun yang cukup besar berwarna keemasan. Mbok Sami kemudian mengambil dan membawa pulang ke rumah, dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas semakin tumbuh besar, dan Mbok Sami sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa diselesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sami sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Kemudian Mbok Sami berkata, wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak untuk disantap. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sami. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, tiap hari Mbok Sami mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak di bawah si raksasa. Hati Mbok Sami sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sami bermimpi. Dalam mimpi itu ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya Mbok Sami menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa pun kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lemparkan 1 persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa itu, perintah petapa. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Raksasa pun mengejar, dan Timun Mas mulai melempar kantung pertama yang berisi mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Raksasa menjadi terhambat karena batang timun terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuat kantong ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan yang luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui raksasa. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sami hidup bahagia dan damai. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita yang Ibu bacakan tadi? Ya,
Sekarang coba kalian menyebutkan siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Ya, ada 4 orang dalam cerita tersebut. Yang pertama raksasa, yang kedua Mbok Sami, yang ketiga Timun Mas, yang keempat petapa. Nah, dalam cerita tersebut kita bisa melihat watak pribadi dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut, yaitu si raksasa. Dia sangat rakus, ya toh, rakus, pemarah, pendendam. Lalu ada seorang Mbok Sami, dia adalah seorang wanita yang baik, menginginkan Timun Mas hidup. Dia yang merawat Timun Mas. Ada tokoh yang berikut namanya Timun Mas. Dia berusaha untuk mempertahankan dia punya hidup. Dia pergi menemui seorang petapa. Petapa yang dia sangat baik hati. Dia memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas untuk menyelamatkan Timun Mas dari serangan si raksasa yang jahat. Nah, anak-anak, cerita tadi mengisahkan di mana latarnya. Pertama, di hutan, karena Mbok tadi dia pergi mencari kayu kering. Lalu di rumahnya Mbok, di gunung tempat pertapa, di situ. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan dalam cerita tadi ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Yang bersifat baik adalah petapa, Timun Mas, dan Mbok Sami. Yang bersifat jahat di sini adalah si raksasa. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar cerita tadi, kita menjawab pertanyaan tersebut, coba kita membaca cerita yang berikut tentang anak-anak. Kita lanjut bacakan sedikit cerita ini tentang pekerjaan ayahku adalah seorang pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat sebuah kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang yang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ibu membacanya lebih lantang lagi, ulang lagi ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sudah dengar bacaan singkat tadi? Sekarang, ibu mau bertanya, produksi apa yang dihasilkan oleh ayah tadi? Ayah menghasilkan kursi dan meja. Apa pekerjaan ayah tadi? Apakah menghasilkan barang atau jasa? Pekerjaan ayah tadi adalah pengrajin kayu. Dia menghasilkan barang. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu tadi? Pertama, dia harus membeli kayu. Setelah membeli kayu, dia membuat ukuran. Lalu memotong, menggergaji, membentuk sebuah kursi atau meja. Lalu mengecatnya kurang lebih 1 minggu pekerjaannya. Lalu dia menjualnya. Oke. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan dulu. Pekerjaan dari ayah tadi adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada 2 jenis pekerjaan, yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Contoh ibu ini adalah seorang guru.
pekerjaan ibu ini menghasilkan jasa. Jasa ibu punya dihargai dengan dibayar gaji. Sedangkan ayah tadi adalah seorang tukang membuat mebel, membuat kursi meja. Pekerjaan ayah ini dia menghasilkan barang. Maka barang itu dijual menghasilkan uang. Oke. Nah, bagaimana anak-anak coba berpikir, bagaimana di rumah itu ada kursi, ada meja, ada tempat tidur. Bagaimana prosesnya? Sehingga bisa ada meja dan kursi di rumah. Pertama, kayu itu ada di hutan. Lalu dipotong atau disensor. Orang kalau pergi memotong kayu atau mensensor kayu harus ada izin dari dinas kehutanan. Kita boleh tebang, tapi kita harus melakukan penanaman kembali. Pohon tadi yang dibutuhkan itu benar-benar pohon yang sudah usianya sudah tua. Dipotong, lalu diangkut, diolah menjadi balok atau papan. Setelah diolah menjadi balok atau papan, Pak tukang tadi dia membeli balok atau papan tadi, lalu dia membuat kursi atau meja sehingga kita punya bapak mama bisa beli. Dia beli, dia tampung di dia punya gudang, lalu dia tulis di situ bengkel jual kayu. Lalu Pak tukang datang beli kayu tadi. Setelah dia beli, dia pulang, dia buat kursi meja, lalu dia menjualnya kembali. Prosesnya begitu lama ya anak ya. Begitu butuh proses begitu banyak. Maka supaya meja kursi itu sampai di rumah, pasti ada perantara. Di sini ada namanya produsen, distributor, dan ada namanya konsumen. Produsen itu Pak tukang tadi, dia menghasilkan, dia membuat kayu. Kayu tadi dibuat menjadi kursi atau meja, lalu dia menjualnya kepada distributor. Distributor datang beli. Lalu distributor tadi pergi jual lagi. Lalu kita beli. Kita tadi disebut sebagai konsumen atau pemakai. Seperti itu anak. Bisa mengerti sampai di sini? Oke. Nah, anak-anak, kita lihat wilayah Indonesia ini wilayah yang memiliki banyak sekali hutan tropis. Tetapi akhir-akhir ini anak, terjadi penebangan secara liar. Orang membuka hutan, dijadikan lahan perkebunan, dijadikan lahan pemukiman. Otomatis binatang atau hewan yang ada di wilayah itu merasa terganggu. Nah, jika sudah selesai membacanya, sekarang ibu membagikan tugas ini untuk kamu kerjakan. Masing-masing anak mengerjakannya berdasarkan kelompok yang ibu bentuk. Ini, kamu kerjain pertama ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita kumpul. Oke. Nah, anak-anak, tugas yang tadi ibu bagikan ke kalian, setelah kamu kerjakan, sudah kerja semua toh? Oke. Sekarang setiap kelompok maju untuk membaca hasil diskusinya. Oke. Nah, sekarang kita coba membaca teks tentang pengrajin kayu. Dengar ibu baca ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita yang ibu bacakan tadi, sekarang ibu membagikan tugas pada kalian untuk kalian mengerjakan di kelompok masing-masing. Ini ibu bagikan tugas ini. Kamu siap mengerjakan di kelompok kamu masing-masing. Ini LKPD-nya. Ibu beri waktu untuk kamu mengerjakannya.
Nah, setelah selesai kerja, sudah selesai, Ibu minta untuk masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya mengerjakan LKPD yang kedua tadi. Silakan. Nah, setelah setiap kelompok sudah melaporkan hasil diskusinya untuk LKPD yang kedua, sekarang Ibu membagi kalian LKPD yang ketiga ini. Kalian mengerjakannya. Setelah mengerjakannya, kalian membacanya seperti tadi per kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, anak-anak, setiap kelompok sudah melaporkan hasil diskusi dari LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang belum mengerti? Ayo angkat tangan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar semua tentang berbagai pekerjaan orang tua. Dalam cerita tadi, kita mendengar kisah tentang Timun Mas. Di situ ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita tersebut. Di dalam cerita tadi ada watak setiap tokoh itu berbeda. Ada yang watak baik, ada yang watak jahat. Yang berwatak baik adalah Ketapa, Mbok Sarmi, dan Timun Mas. Yang berwatak jahat atau tidak bagus di sini adalah cerita tadi berada di sebuah hutan. Desa yang sunyi di sebuah hutan. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah cerita fiksi berupa khayalan atau cerita imajinasi dari pengarang. Ada amanat dari pesan tersebut dan cerita tadi. Yang pertama, kita harus saling menyayangi. Ya, oke. Lalu tadi ada seorang pengrajin kayu yang menghasilkan meja dan kursi. Pekerjaan yang dia kerjakan ini menghasilkan barang. Barangnya itu dijual, mendapatkan upah atau bayaran berupa uang. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini dia memanfaatkan hutan, kayu yang dia gunakan untuk membuat meja atau kursi. Bagaimana caranya sehingga hutan itu tidak gundul, sehingga kebutuhan kayu tetap terpenuhi? Maka sebagai manusia, sebagai orang yang tahu aturan, maka kita setelah menebangnya, kita harus menanam kembali sehingga kita punya anak cucu lagi, nanti mereka menikmati kayu tersebut. Jika kita tidak tanam lagi itu kayu, maka otomatis jenis kayu itu akan punah dan lama-kelamaan hutan ini akan semakin gundul. Kalau hutan sudah gundul, maka akan adanya banjir, akan adanya tanah longsor, ketersediaan udara segar semakin berkurang. Pekerjaan orang tua ini ada dua jenis pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pengrajin kayu tersebut. Yang menghasilkan jasa seperti ibu guru. Guru itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, dalam menggunakan sumber daya alam, kita harus hemat. Memanfaatkan sesuai dengan kita punya kebutuhan. Jangan engkau tidak butuh dan engkau tebang sembarang pohon, itu tidak bagus. Pohon itu dia akan mati, lalu tumbuhan-tumbuhan sekitar situ, binatang-binatang sekitar situ akan punah. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mencintai lingkungan kita punya ini dengan cara menjaga kelestarian, memanfaatkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke anak-anak, siapa yang belum mengerti? Ayo. Nah, ternyata semua sudah mengerti. Jika ada yang belum mengerti, ibu selalu bersedia
untuk memberikan jawaban kalau anak-anak mau bertanya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Ingat, jalankan prokes, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan lebih banyak beristirahat dan belajar. Nah, mari kita menutupi pembelajaran kita ini dengan doa. Izinkanlah Ibu berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan selama pembelajaran tadi. Sekarang Bapa, kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah, menemui keluarga kami dalam keadaan selamat. Namun Tuhan kami puji hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.